Teman-teman, tahukah Anda kemarin tanggal 15 Januari ya, dan berlaku hari ini tanggal 16 Januari, DJP membuat gempar seluruh dunia persilatan Kortax dan Kortres ini eh, bahwa ada WP tertentu yang akan diistimewakan. Mereka bisa kembali ke e-faktur mungkin versi lama desktop atau e-faktur versi baru, kita nggak tahu juga. Intinya mereka bisa keluar dari core stress sehingga nggak usah stres lagi dan bisa kembali ke metode yang lebih familiar atau istilahnya e-faktur versi desktop. Oke, gue langsung sharing aja ke teman-teman ya. eh, eh, gue share dulu audionya ya, karena ada audio yang akan kita share. Oke, share sound. Oke, ini dia. Ini informasi dari DJP ya. DJP akan buka kembali akses e-faktur untuk WP tertentu ya. Ini dari Ortex, ortex.org. Masih fresh banget teman-teman ya. Dalam 15 hari implementasi Cortex, banyak WP yang masih mengalami kendala. Bukan banyak, semuanya. Semuanya. Salah satunya penerbitan faktur pajak. Oke. Mengatasi hal ini, DJP membuka opsi bagi wajib pajak tertentu untuk dapat kembali menggunakan e-faktur desktop. Hal tersebut disampaikan oleh Iwan Juniardi, bukan Awan ya, staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum dalam pengarahan yang digelar DJP. Kami akan tambahkan satu channel, yaitu e-faktur desktop ya. Aplikasi ini dapat digunakan mulai besok tanggal 16 Januari. Iwan menyampaikan penggunaan e-faktur desktop, alah error, tidak bersifat mandatori, artinya lu nggak wajib gitu. Tetapi pilihan bagi WP ya. WP yang ingin menggunakan Cortex tetap dipersilakan gitu. Jadi Jadi kalau lu nggak suka dengan tawaran kami, lu silakan kembali ke Cortex begitu ceritanya ya. E-Factor desktop dapat digunakan hingga nantinya sistem baru Cortex dapat digunakan dengan stabil. Feeling-feeling gua sih ini nggak kelar-kelar nih stabilitas dari Cortex ya, kecuali sudah dipecat orang-orang tertentu ya. Perlu dicatat penggunaan e-Factor desktop berlaku untuk WP tertentu ya. Gideon Yulianto dari Direktur Peraturan Perpajakan 1 menyampaikan bahwa penggunaan desktop e-Factor ini hanya untuk WP tertentu. Misalnya, wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak lebih dari 10.000 e-faktur dalam satu bulan ya. Itu nantinya akan ditetapkan oleh Dirjen. Luar biasa ya. Pertanyaan gua, Dirjen ini dasar hukumnya apa? Lu mau menentukan wajib pajak tertentu, 10.000 tertentu dapat keistimewaan. Sedangkan kami-kami nih, Anda dan saya nih, lu dan gua nih, dianggap kentut lu semua, dikasih kentut lu semua ya. Silakan pakai Cortex, silakan lu mencari paku-paku busuk di jalanan. Sedangkan mereka dikasih jalan tol gitu ya. Kira-kira apa perumpamaannya seperti itu ya. Silakan Anda-Anda WP-WP bodoh kayak lu dan gue ini, mari kita mencari bug, mencari berbagai error, kita sampaikan kepada pengaduan untuk diproses ya. Sedangkan WP besar dikasih jalan tol. Silakan diproses pakai e-faktur yang sudah disediakan gitu ya. Capdirjen ini akan memuat daftar penetapan kriteria tertentu, juga daftar WP yang dapat menggunakan sistem saluran tambahan ini. Gideon juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan regulasi untuk membentuk peraturan per Dirjen Pajak ya. Tidak usah PMK, nggak usah undang-undang. Bisa dibikin per, bisa dibikin cap ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak bisa bikin aturan yang melanggar hukum. Mana ada hukum yang ngomong begitu? Nggak ada yang komentari konten ini, karena ini nggak bisa dikomentari ya. Oke, jadi ini adalah foto pertama. Ini adalah foto dari seorang teman ya. Wah, lagi nonton ya rame-rame mengenai eh, ini DJP ya. Sudah ada 1.000 orang ya, 949 orang yang lihat di Zoom ini. Kemudian yang kedua, kita langsung nonton aja videonya. Mudah-mudahan audio kedengaran teman-teman ya. Audionya mudah-mudahan kedengaran. Faktur pajak dengan jumlah tertentu. Nah, tentu biasanya yang Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait dengan pembuatan faktur pajak ini kan biasanya karena membuat faktur pajaknya begitu banyak gitu ya dalam satu bulan, atau sekali upload itu mungkin jumlahnya sangat signifikan, sehingga itu yang kadang-kadang sering menimbulkan permasalahan. Nah, sehingga bagi PKP tertentu, misalnya Bapak Ibu, misalnya PKP tertentunya itu adalah PKP yang membuat faktur pajak dalam satu bulan lebih dari 10.000 misalnya. Pertanyaan gua, PKP tertentunya ada di hukum mana? Ada di undang-undang apa? Di PMK apa? Tiba-tiba Direktur Jenderal Pajak mau bikin aturan baru mengenai PKP tertentu dan mereka dapat keistimewaan. Pakai hukum apa lu menggunakan Perdirjen mau bikin aturan seperti itu? Undang-undangnya mana, Pak?
Artinya kalau dibilang rata-rata, oh satu hari rata-rata sekitar 333 faktur. Nah itu PKP-PKP yang membuat faktur pajak 10.000 sebulan ke atas itu yang kemudian nanti dapat kami tetapkan sebagai PKP tertentu yang dapat menggunakan saluran tambahan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, PKP tertentu tadi Bapak Ibu, jumlahnya bisa saja kemudian yang jumlah faktur pajaknya lebih dari 10.000, nah itu nanti akan ditetapkan dengan Dirjen, ya, keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nah, jadi nanti keputusan Direktur Jenderal Pajak itu akan memuat daftar penetapan jumlah tertentunya, kriteria. Pertanyaan gua, keputusan Direktur Jenderal Pajak, dia punya kewenangan dari mana? Kewenangan dari mana nih Direktur Jenderal Pajak bisa bikin keputusan menentukan WP mana yang disebut WP tertentu, WP mana yang bukan WP tertentu, kenapa WP tertentu boleh dapat sebuah fasilitas yang istimewa menggunakan uang rakyat loh ya. Kenapa kami-kami rakyat jelata tidak boleh pakai aplikasi ini? Dasar hukumnya apa? Kewenangannya apa? Dari mana tuh Direktur Jenderal Pajak? Tertentunya tadi jumlah tertentu dan juga daftar wajib pajak yang dapat menggunakan saluran tambahan ini. Nah, saluran tambahan ini Bapak Ibu pada dasarnya yang selama ini sudah Bapak Ibu kenal gitu ya, yaitu aplikasi e-faktur klien desktop dan aplikasi e-faktur host to host atau PJAP lah, mungkin kita sebut gambarannya adalah PJAP. Memang kalau kita baca di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor R03 tahun 2022, kita masih menyebutnya istilahnya aplikasi e-faktur host to host gitu ya. Tapi itu maksudnya adalah PJAP. Nah, jadi boleh dikatakan aplikasi. Oke. Jadi maksudnya adalah e-faktur versi lama ya. Gua kira barang baru gitu loh. Gua kira dia bikin software baru, ternyata enggak. Dia kembali ke e-faktur versi lama. Oke. Nanti kita akan lihat berbagai macam masalah. Ini adalah eh, minutes of meeting ya dari sosialisasi itu ya tanggal 15 Januari. Ini yang tersebar di grup-grup WhatsApp ya teman-teman ya. Bapak Metodius perwakilan BP Badan. Bapak Iwan Juniardi dari Fiskus ya, narasumber satu menyampaikan skenario terkait pembuatan e-faktur. Saat ini ada input manual sedikit, skema impor banyak, PJAP. Fiskus paham dan meminta maaf. Enak bener lu minta maaf ya. Mundur lu, mundur. Direktur Jenderal Pajak, sudah saatnya lu mundur. Akan ada relaksasi atau aturan lebih lanjut terkait kendala ini. Oke. Aturan lebih lanjut tersebut teman-teman dibikin hari ini tanggal 16 Januari dan diberlakukan hari ini. Trial dan errornya juga hari ini. Berlaku hari ini. Luar biasa. Satu malam bikin aturan baru. Yang diundang adalah WP yang mempunyai faktur pajak yang banyak. Saat ini akan diberikan alternatif. Mulai tanggal 16 Januari besok pagi bisa pakai e-faktur desktop channel baru tapi barang lama teman-teman ya. Bukan mandatory sampai korteksnya stabil. Caranya tidak jauh berbeda dengan e-faktur sebelumnya. Tapi sama atau berbeda ya? Jika masih mau menggunakan konteks tidak masalah. Saat ini peraturannya masih dibuat. Jadi katanya barang lama atau barang baru ini ya. Jadi kita masih belum jelas teman-teman ya. Apakah e-faktur ini e-faktur yang persis sama dengan yang dulu atau ini barang baru sebenarnya. Kalau barang baru kan berarti proyek baru. Kalau proyek baru berarti budget baru, duit baru ya. C. E-faktur desktop channel baru relaksasi nanti akan perpanjangan waktu pelaporan atas kendala sistem Cortex kita masih belum ngerti. Maksudnya itu mungkin laporan PPN Januari bisa ditunda gitu ya, tidak perlu sampai akhir Februari tetapi diperpanjang mungkin begitu. Bapak Gideon, Fiskus yang kedua. Banyak tantangan di aplikasi baru. Tantangan ini mesti dimitigasi sebelumnya, Pak, bukan sekarang kita launching. Tantangan-tantangan enak bener lu tantangannya. Udah 4 tahun lu mengembangkan Cortex. Kenapa tantangan itu nggak diberesin kemarin? Kenapa sekarang? Saluran tambahan channel baru untuk PKP tertentu dengan jumlah faktur pajak yang sangat-sangat banyak. PKP tertentu, jumlah faktur pajak lebih dari 10.000 akan ditetapkan juga oleh Dirjen Pajak dilengkapi dengan list WP-nya. Pertanyaan gua, dasar hukumnya apa? Undang-undangnya apa? Kok bisa Direktur Jenderal Pajak menentukan sesuatu yang tidak ada di undang-undang? Enak bener hidup lu ya. Enak bener si Direktur Jenderal Pajak ini. Saluran baru atau tambahan adalah e-faktur desktop dan host to host. Jadi kemungkinan ini barang lama ya, kemungkinannya. Untuk teknis penggunaan saluran baru, tambahan akan menggunakan nomor seri faktur pajak dan sertifikat elektronik yang lama ya. Jadi metode lama ya. Di aplikasi saluran baru tarifnya masih
Ini adalah the jokes of the day ya. PPN-nya masih 11%. Ampun dah. The jokes of the day itu betul-betul ya. Pada saat berarti kan ini melanggar PMK 131. Jadi jadi per atau cap Dirjen Pajak ini bisa melanggar PMK 131. Hebat luar biasa si Direktur Jenderal Pajak ini ya. Karena mereka satu komplotan, jadi nggak dilawan sama Sri Mulyani ya. Kalau beda komplotan, Sri Mulyani tinggal bilang, enak bener lu melanggar PMK gue. Pada saat mitigasi ke Cortex format e-faktur dari aplikasi saluran tambahan, akan otomatis mengikuti format Cortex. Oh, maksudnya itu e-faktur ini ada versi baru gitu kan ya. Berarti kan e-faktur ini barang lama tetapi versi baru gitu ya. Sehingga metode hasil cetakan PDF-nya akan sama seperti metode Cortex. Aduh, kacau balau. Untuk pelaporannya tetap menggunakan aplikasi Cortex. Lebih kacau lagi. Kalau kalau dulu kan lu bikin di e-faktur desktop, lu lapor di e-faktur online gitu kan, lapor di e-faktur online. Sekarang lu lapor di e-faktur Cortex. Kacau balau, kacau, kacau, kacau. Oke, ini adalah minutes of meetingnya sudah tersebar di beberapa grup ya, teman-teman tinggal lihat aja. Nah, sesi diskusi Astra Internasional ya. Kembali ke saluran khusus bukanlah solusi. Ini Astra siap-siap masuk pengadilan pajak loh. Siap-siap kena SKP lagi loh nih ya, Astra ya. Karena gue dengar-dengar Astra juga sering ke pengadilan pajak ya. Berani dia ngomongin DJP ini ya. Berani banget nih Astra nih ya. Kembali ke saluran khusus bukanlah solusi. Gue setuju dengan Astra ini ya. Enak bener. Lu bermasalah di satu hal, lu lempar kami ke masalah yang lain. Lu satu masalah di komplain, lu lempar kami ke saluran yang baru. Enak bener kata si Astra ini ya. Memang kampret lu ya. Karena saat ini sistem internal Astra sudah menyesuaikan dengan logic Cortex. Ini gue setuju, ya. Bukan cuma Astra, semua company di akhir Desember itu sudah menyesuaikan dengan metode PPN 11% dan 12% barang mewah, bukan barang mewah. Tiba-tiba Hamin 6 jam si Prabowo bikin aturan baru bahwa semuanya 12%. Semuanya 12% tetapi bla 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 diubah lagi sama company-company ini. Sekarang mau diubah lagi sama si Direktur Jenderal Pajak mau diganti ke sistem e-faktur. Logiknya mau diganti lagi sama sistem-sistem ini. Kalau Astra sih punya punya tim IT, dia tinggal bla 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 jadi. Kalau kami-kami bagaimana ini? Jika kembali lagi ke saluran baru e-faktur lama, maka akan mapping kembali. Ini betul ya. Lu kira gampang mapping perusahaan sebesar Astra, bos? Aduh, Pak Dirjen Pajak. Untuk batas approval, apakah bisa dimundur selama masa transisi? Karena sampai saat ini, tanggal 15 Januari, belum bisa dibuat faktur pajak keluaran Januari 2025. Saat ini, masa Januari 2025, 800.000 e-faktur yang belum di-approve. Anjrit, anjrit. 800.000 e-faktur belum di-approve. Ini bukan masalah approve-nya, ini masalah customer mau bayar duit nggak mau bayar, bos. Ya, kita bikin e-faktur, belum jadi e-faktur, orang nggak mau bayar. Kita kan mesti mesti muter cash flow. Gimana dong? Kita kan masih bayar vendor, bayar supplier. Ini masalahnya. Ngerti nggak sih orang-orang di kantor pajak? Untuk masalah validasi, apakah bisa dilonggarkan? Bukan apakah bisa dilonggarkan, minta dilonggarkan. Astra, Pak Astra, kita ini pembayar pajak, Pak. Kita ini pemilik negara ini. Jangan bertanya apakah bisa dilonggarkan. Lu perintahkan tuh Direktur Jenderal Pajak. Kita ini pemilik negara ini. Kita ini pemilik negara ini. Perintahkan. Mereka itu kerja buat kita, Pak Astra. Nggak usah bertanya, lu perintahkan mereka. Ya. Aduh, untung gua nggak ada di Zoom itu. Kalau gua ada Zoom itu, gua kasih perintah tuh kepada si Direktur Jenderal Pajak. Mereka ini kerja buat kita, bukan kita kerja buat mereka. Masih sopan ya Astra ya. Kalau ketemu gua nggak ada sopan-sopannya gua nih di sana. Makanya gua nggak diundang ya. Detail isi e-faktur harus sama persis dengan NPWP. Untuk mengkajikan pajak masukan di bulan yang sama ini berat karena sampai saat ini belum bisa buat faktur pajak keluaran. Setuju ya kata Pak Astra. Pertamina keberatan dengan channel baru. Jadi gua rasa dari 970 channel wajib pajak yang diundang ini ya mungkin 60% menolak ya. Mungkin 60% menolak ya. Pertamina menolak. Astra menolak. Lu mau apa Astra? Si DJP, mau apa lu DJP? Ya.
Gila enak bener, lu giring kita dari satu masalah ke masalah yang baru, dari satu lubang ke lubang yang baru. Kami ini butuh proses untuk memperbaiki ini. Lu satu hari bikin aturan baru, enak bener si kampret-kampret di sana ini ya. Aduh, Pertamina keberatan karena saat ini internal sudah menyesuaikan dengan konteks. Gue setuju ya. Bukan cuma Pertamina, semuanya. Cukup dikurangi saja elemen validasinya sehingga tidak mempersulit WP. Gue setuju ya. Udah lo approve aja semuanya faktur pajak kami ini approve semua aja. Nggak usah yang namanya signing in progress. Apa itu signing in progress? Nggak usah. Langsung approve aja semuanya gitu. Dan semua faktur pajak yang diterbitkan bulan Januari dianggap benar selesai. Beres tuh Pertamina. Pak DJP. Kenapa tidak mau? Kenapa mesti kembali ke barang-barang lama yang nggak jelas itu? Aduh, nih DJP ini. Kalau kenapa sih gak ada orang-orang kayak gue di DJP ya, yang pemikirannya tuh simple gitu loh, nggak usah repot-repot, nggak usah rumit. Aduh, untuk jangka waktu approve diminta waktu lebih dari tanggal 15. Gampang kan, simple, terima aja. Ini kan pemasuk orang di Pertamina aja bisa mikir begitu. Orang-orang di level kita yang di level teknis di KPP, di WP bisa mikir begitu. Kenapa orang di level peraturan tidak bisa berpikir seperti itu? Kenapa coba? Sanbe Pharma. Jika kembali ke sistem lama, e-faktur ya, teknis NSFP-nya seperti apa? Lalu terkait kode faktur yang 010 menjadi 040, bagaimana? Ini gimana coba? Gimana coba? Bagaimana penyesuaiannya jika kembali ke e-faktur saluran khusus? Gimana? Tanggal 16 dia bikin pengumuman, tanggal 15 pengumuman, tanggal 16 harus berlaku. Ini belum terjawab ini, belum terjawab ini masalah ini. Gimana, Pak DJP? Aduh, jawaban ya. Sudah ada jawaban nih dari DJP. Akan ada relaksasi aturan terkait kendala. Kalau lu mau relaksasi, udah nggak usah bikin e-faktur baru. Gunakan e-Cortex, diperbaiki sistemnya, tetapi semua yang terbit kami anggap sah faktur pajaknya. Kan selesai, beres aturannya. Kenapa mesti digiring ke aturan yang lama? Udah gitu, PPN-nya 11% lagi. Aduh, pelanggar hukum itu. Sistem saluran khusus bukan mandatori. Jadi, jika ingin memproses faktur pajak dengan yang cepat, maka bisa menggunakan saluran khusus. Jika tidak, bisa menggunakan Cortex ya. Aturan relaksasi akan diberikan kemudian. Enak bener ini ya. Jadi, ini ini ibaratnya dia kasih lu ini solusi. Solusinya gunakan solusi kami. Kalau nggak mau silakan lu pakai sampah Cortex. Gitu aja. Enak bener dia begitu ngomongnya. Dia tuh nggak mikir ketika pakai solusi yang baru ini di kantor WP-nya itu nggak bisa. Di kantor wajib pajak tidak bisa mengadaptasi dalam satu hari. Bapak DJP. Aduh, gua sampai marah-marah ini. Kemudian yang kedua, validasi skema impor dan upload di Cortex yang masih kendala masih ditindaklanjuti oleh DJP. Pertanyaan gua, lu 4 tahun ngurusin Cortex ngapain aja? 4 tahun atau 5 tahun bikin Cortex dari awal sampai akhir, ngapain aja tuh tim IT-nya? Kalau 4 tahun nggak bisa beres, bagaimana lu bisa menjamin 4 bulan bisa beres? Gak ada itu omong kosong, gak ada ceritanya Cortex ini bakal beres. Cortex ini akan menjadi proyek sampah, akan ada orang-orang di penjara. Dan barang ini akan dibuang ke laut, dibikin sistem baru. Percaya sama gua. Gua beli taruhan. Pokari Sweet ya, bukan taruhan yang lain. Teknis penerbitan faktur pajak 07 kawasan bebas di aplikasi Cortex, DJP meminta maaf karena saat ini belum bisa dibuat karena kendala validasi. Begini bos, bukan masalah minta maaf. Masalahnya gara-gara faktur tidak bisa terbit, customer nggak mau bayar. Barangnya sudah mau dikirim. Bagaimana Pak DJP? Uang ini masalah uang, bukan masalah masalah minta maaf. Terkait pengkreditan PM di masa yang sama masih tetap diberlakukan karena kendala yang ada sekarang masih bisa diselesaikan dengan melakukan pembetulan SPT. Enak benar pembetulan SPT. Udahlah. Gue nggak usah komplain lagi lah ya. Kekhawatiran dari WP akan banyak pembetulan akan disampaikan ke pimpinan agar ini tidak menjadi sanksi ke WP. Pemberian nomor seri wajib pajak saat menggunakan saluran baru, mekanismenya menggunakan mekanisme lama. Capek deh gue. Masalahnya nomor seri kan, berarti kan nomor seri akan terbit tanggal 16 Januari. Ya kan? Berarti kan semua faktur akan terbit 16 Januari. Dan semua orang akan melakukan uploading di 16 Januari. Error lagi e-faktur, udah pasti. Garansi, bos. C. Dari sisi regulator terkait implementasi pembuatan faktur pajak di Cortex tetap di tanggal 15 bulan berikutnya. DJP akan memantau ketat
Jadi, jika masih ada kendala, maka akan ada relaksasi. Apabila menggunakan saluran tambahan, maka teknisnya tetap menggunakan PMK satu. Bos, sorry bos, di PMK satu tidak mengatur mengenai saluran tambahan. Enak bener, lu pakai saluran baru, tapi aturan teknisnya ke PMK satu. Nggak bisa. PMK satu tidak mengatur mengenai saluran tambahan. Intinya, untuk teknis penggunaan saluran baru akan diterbitkan melalui PER atau CAP ya, atau aturan yang akan segera diterbitkan. Enak bener, enak bener. Oke, selesai. Nomor 4. Nah, tiba-tiba tanggal 16 Januari pagi hari kita sudah dapat nih CAP 24 tahun 2025. Teman-teman dengan nonton aja ya nanti ya, baca aja CAP-nya ya. Jadi CAP ini adalah mengenai pengusaha tertentu. Pengusaha PKP tertentu adalah yang kena membuat paling sedikit 10.000 faktur pajak dalam 1 bulan ya. Sudah ada CAP-nya, gue belum baca detailnya tapi teman-teman tinggal baca aja. Nomor 5. Tiba-tiba di malam hari tanggal 15 ada pengumuman baru di grup WA nih bahwa orang-orang yang di luar 970 wajib wajib pajak tersebut bisa, atau sepemahaman gue ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya, bisa menggunakan metode e-faktur yang channel baru ini, yaitu ada bikin surat, ada finalisasi surat, ada pembuatan salinan surat, ada pengiriman surat, ada simpan bukti pengiriman, ada tunggu 3 atau 4 hari, kemudian hubungi KPP. Enak bener hubungi KPP ya, nggak ada sistem otomatisasi. Kalau belum diterima, maka diberikan nomor resi, tunggu konfirmasi. Kalau sudah diterima, maka tanyakan progresnya dan catat nomor agenda. Luar biasa ya. Jadi tiba-tiba ada aturan lagi bahwa orang-orang yang di luar 970 itu bisa menggunakan metode e-faktur tapi harus memohon, harus mengemis, harus meminta, harus memohon ya, pakai pakai tanda tak mengemis, pakai formulir permohonan, dan mudah-mudahan kami terima katanya si DJP gitu ya. Gue sudah kehabisan kata-kata ya. Jadi DJP ini punya kebiasaan ya. Satu masalah bukannya diperbaiki, tetapi dikasih masalah yang baru. Satu sampah bukan dibersihin sampahnya, tapi dikasih sampah yang baru. Artinya apa? Artinya problem baru, artinya masalah baru, artinya kekacauan baru. Satu kekacauan akan ditutupi dengan kekacauan yang baru. Ini bukan hanya e-faktur lama ya teman-teman ya. Ini adalah e-faktur lama dengan wajah baru. Nuansa lama. Sensasi e-faktur lama. Tetapi ini barang baru. Kenapa? Kenapa? Karena ini akan disesuaikan dengan e-faktur yang baru. Disesuaikan dengan model faktur pajak yang Cortex. Berarti kan ada tim IT yang bergerak di situ. Akan ada perubahan coding. Akan ada perubahan versi e-faktur. Kalau ada perubahan versi e-faktur berarti download ulang, install ulang, error ulang, trial dan error ulang, dan banyak masalah ulang. Artinya, WP harus belajar ulang dari awal. Sementara orang mau bikin faktur pajak tadi tuh, si Astra atau apa tuh ya, sudah ada 800.000 faktur pajak yang pending, yang lagi diproses. Orang udah mau bikin hari ini, sekarang. Sedangkan e-faktur versi baru mau launching, dan langsung mau diproses hari ini. Ini barang baru, nuansa barang lama. Artinya, WP harus belajar lagi. Belum lagi trial dan errornya. Muncul lagi masalah baru nanti. Masalah baru, muncul lagi pengaduan yang baru. Terus gimana nomor serinya? Katanya menggunakan nomor seri dengan metode yang sama seperti lama. Pertanyaan gua, minta di mana nomor serinya? Di Cortex atau di Enova? Terlebih lagi, gimana aturan hukumnya? Aturan hukumnya gimana? Masa lu mau bikin aturan hukum tanggal 16 Januari, mau berlaku hari itu juga ada e-faktur yang baru, bisa di-download, hari itu juga mau di trial and error. Dan tidak berdasarkan undang-undang, tidak pakai PMK, tapi menggunakan PER atau CAP. CAP loh, keputusan Direktur Jenderal Pajak. Enak bener. Keputusan Direktur Pajak, underlying hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? KMK nggak bilang begitu, undang-undang nggak ngomong begitu. Terus lagi-lagi orang mempertanyakan, kenapa hanya untuk WP 970 itu? Kenapa untuk WP yang lain nggak dapat? Apakah kami ini dianggap sampah? Apakah kami ini dianggap anjing menggonggong aja? Apakah kami dianggap tidak bayar pajak seperti yang kata Pak Luhut? Atau gimana sih? Kemudian orang mempertanyakan lagi, database-nya bagaimana? Apakah nyambung dengan yang 2024? Apakah ini bisa lanjut ke Cortex? Apakah ini nyambung dengan WP lain yang menggunakan Cortex? Jadi gini, banyak orang bertanya, kalau orang
sudah sebagian pakai faktur pajak di Cortex, kemudian beralih ke e-faktur. Nyambung nggak nanti? Nyambung nggak? Gue sudah bikin 10 faktur di Cortex, kemudian gue pakai e-faktur yang baru ini. Ya, nyambung nggak? Gimana? Kemudian ada orang bertanya, gimana kalau PK-nya dibuat pakai e-faktur yang baru ini, tetapi kan PK ini menjadi PM bagi orang sana, bagi lawan transaksi. Lawan transaksi yang menggunakan Cortex. Nyambung nggak? Apakah bisa dikreditkan? Kemudian, kode faktur bagaimana? Kan pakai pakai 11% nih e-faktur yang lama ini. Pakai 11%. Kodenya 010 atau 040. Kemudian, bagi pihak lawan transaksi bagaimana? Dan kemudian tiba-tiba ada perubahan bahwa WP lain juga boleh pakai, tetapi harus mengemis, harus pakai formulir dan dikasih waktu 3-4 hari untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Lah orang udah mau nagih, orang udah mau bikin faktur, orang udah nggak dibayar-bayar oleh si customer. Memang memang kampret ini ya orang-orang. Jadi inilah teman-teman ya suasana batin di negeri Konoha ini memang sesampah itu, memang sesulit itu dan ini nggak cuma di level wajib pajak ya, di level DJP juga pusing. Gua rasa di level Sri Mulyani juga udah aut-autan mereka ini. Gimana gua memperbaiki ini ya? Ini sudah salah dari awal. Sudah salah dari basic. Dari undergroundnya sudah rusak. Kalau dia mau cabut semuanya, nggak bisa. Ini korupsi. Kalau dia mau batalin semuanya, nggak bisa. Masuk penjara semuanya, nggak bisa. Jadi ini barang harus dipaksakan jalan. Tetapi orang-orang yang komplainnya terlalu kebangetan seperti Astra, seperti Pertamina harus dikasih gula-gula. Gimana caranya? Kita kasih deh e-faktur lagi. Tetapi tidak mandatori. Kalau lu nggak mau pakai solusi kami, lu silakan kembali ke sampah ini gitu. Jadi kami nggak tanggung jawab, nggak masalah ya kan lu sendiri yang milih. Aduh, sulit, sulit, sulit. Udah teman-teman ya, itu ya teman-teman ya. Jadi buat Anda dan saya, mari kita terus mencari bug dan error dari Cortex karena kita tidak diizinkan menggunakan versi yang baru ini atau versi yang lama ini. Kita terus mengemis dan bertanya dan komplain aja. Kita tidak atau kalau lu mau coba silakan menggunakan formulir untuk meminta menggunakan e-faktur itu. Kalau gue sih ogah ya. Eh, ya seperti itulah teman-teman ya. Mau gimana? Kalau teman-teman mau pakai upaya hukum, silakan ya. Kalau teman-teman pengusaha mau menggugat ke pengadilan, silakan gugat ya. Silakan gugat aja supaya tahu rasa itu oknum-oknum pajak, supaya mereka nggak sembarangan lagi bikin aturan baru, bikin software baru, bikin ketentuan baru yang akhirnya menyengsarakan kita semua, menyusahkan kita semua, dan akibatnya ada kerugian dari sisi wajib pajak. Kalau ada kerugian, silakan Anda menggugat ke pengadilan. Biasakanlah gunakan gugatan ke pengadilan. Jangan cuma ngomel-ngomel, jangan cuma nangis-nangis di media sosial. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.